Selamat pagi menjelang siang. Apa kabar anak-anakku di rumah semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak lupa Ibu mengingatkan kalian untuk selalu mencuci tangan, memakai masker dan jaga jarak. Tentunya Ibu harapkan kalian selalu tetap berada di rumah ya selama tidak ada kepentingan mendesak. Oke, di pembelajaran kali ini kita memasuki semester genap. Artinya ini untuk kelas 12 merupakan semester terakhir ya. Di sini Ibu menghimbau kepada kalian untuk meningkatkan motivasi belajar kalian ya. Jadi umur kalian di sekolah ini gitu ya, umur belajarnya itu tidak akan lama lagi. Jadi usahakan buatlah akhir yang baik di sekolah ini. Jadi usahakan semester 2 ini lebih baik dari semester-semester sebelumnya. Oke, kalian semuanya sehat ya, mudah-mudahan. Dan tentunya tetap selalu jaga pola makan, ya, jaga kesehatan, ya, dan lain sebagainya. Untuk di materi PKN, ya, kali ini kita akan membahas tentang dinamika persatuan dan kesatuan dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, namun sebelum ke materi, untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia, marilah kita sejenak menyanyikan lagu wajib nasional bersama-sama, yaitu Bagimu Negeri. Mari.
Oke. Ini materi di bab 4 ya, dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, kita lihat di sini dari tujuan pembelajaran, kenapa kalian perlu mempelajari materi ini. Yang pertama di sini adalah untuk mengembangkan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa dengan jujur di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Adapun tujuan yang kedua yaitu mempertahankan nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa di masa yang akan datang sebagai upaya dalam menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan yang ketiga, mengevaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan terakhir di sini mendemonstrasikan hasil evaluasi dinamika persatuan dan kesatuan bangsa sebagai upaya menjaga dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, sebelumnya Ibu ingatkan kepada kalian untuk yang masuk, jangan lupa untuk mengisi presensi atau daftar hadir. Oke, kita lihat materi apa saja yang akan dipelajari di bab ini. Di sini ada dua materi utama ya, yaitu yang pertama tentang hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan yang kedua tentang persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa. Untuk hakikat Negara Kesatuan Republik Indonesia, di sini terbagi menjadi 3 submateri, yaitu yang pertama tentang konsep negara kesatuan, ya, yang kedua tentang faktor pembentuk bangsa, lalu di sini karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan submateri yang ketiga. Dari persatuan dan kesatuan bangsa dari masa ke masa, di sini terbagi menjadi 6 masa ya. Di sini yang pertama ada pada masa revolusi kemerdekaan, pada masa Republik Indonesia Serikat atau RIS, demokrasi liberal, demokrasi terpimpin atau Orde Lama, masa Orde Baru, dan terakhir adalah pada masa reformasi. Oke, kalian mungkin bisa mengamati gambar berikut ini. Di sini menggambarkan negara kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ya, di sini ada gambar Pak Presiden ya, ada Pak Jokowi di situ sedang memberikan arahan ya kepada para menteri ya. Jadi di negara kita sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam mengambil kebijakan ya, itu yang menjadi pusatnya itu adalah pemerintah pusat atau dalam hal di sini yaitu kepala negaranya, yaitu presiden ya. Kebijakan dalam bidang apapun di sini harus atas dasar ya kesepakatan dengan kepala negara atau presiden. Ya, kalian boleh memberikan pendapat lain ya berkaitan dengan gambar ini. Ini hanya salah satu contoh saja bentuk pengambilan kebijakan atau keputusan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, berikutnya kita harus tahu dulu apa itu negara. Ya, di sini Roger H. Solatu berpendapat bahwa negara dipahami sebagai badan atau agensi atau kewenangan atau authority yang mengatur atau mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama masyarakat. Ya, jadi itu yang disebut dengan negara menurut Roger. Ya, kewenangan yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama masyarakat. Jadi semua persoalan-persoalan yang ada di negara itu ya, itu diselesaikan atau dikendalikan atau diatur itu atas nama masyarakat ya. Seperti semua persoalan yang ada di negara kita saat ini ya, yang sangat kompleks ya, itu diselesaikan atas nama masyarakat dalam artian di sini ya tentunya diselesaikannya itu untuk masyarakat. Berikutnya di sini adalah tujuan negara. Ada salah satu tokoh di sini ya, Miriam Budiarjo memberikan pendapatnya tentang tujuan berdirinya suatu negara. Di sini adalah
untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Ya. Jadi negara berdiri itu ya tujuannya itu adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Ya, walaupun definisi bahagia itu ibu rasa sangat relatif ya. Mungkin ada yang merasa kok saya nggak bahagia atau seperti apa, tapi yang jelas dengan adanya negara itu ya di sini menurut teori itu adalah untuk menciptakan kebahagiaan bersama bagi seluruh rakyat. Lalu bagaimana dengan tujuan negara di negara kita ya, atau tujuan negara Indonesia? Mungkin kalian masih ingat ya bahwa tujuan negara Indonesia ya di sini termuat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Ada kalian yang masih ingat bunyi dari tujuan negara tersebut? Coba ya. Di sini Ibu mengingatkan kembali ya bahwa ada 4 tujuan negara yang termuat dalam pembukaan UUD alinea keempat, yaitu yang pertama ya di sini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yaitu merupakan tujuan negara Indonesia yang pertama ya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Ya, yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan yang keempat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Ya, itu 4 tujuan negara Indonesia yang termuat dalam pembukaan UUD 1945, khususnya alinea keempat. Kayak Ibu yakin kalian masih ingat ya, karena setiap hari Senin kita selalu membaca pembukaan UUD, jadi pasti hafal lah. Berikutnya, di sini kaitannya dengan unsur-unsur negara. Oke. Unsur-unsur negara di sini mungkin kalian masih ingat ya bahwa unsur negara itu ada yang disebut dengan unsur konstitutif dan ada yang disebut dengan unsur deklaratif. Apa itu unsur konstitutif ya? Di sini adalah unsur konstitutif itu merupakan unsur negara yang mutlak harus ada. Kenapa mutlak? Jadi ketika salah satu unsur konstitutif itu tidak terpenuhi, maka tidak bisa disebut sebagai negara. Ya. Unsur konstitutif di sini terdiri dari rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat. Ya, jadi 3 unsur tadi sekali lagi ada rakyat, ada wilayah, ada pemerintah yang berdaulat. Itu merupakan unsur-unsur negara yang mutlak harus ada. Ya, karena tidak mungkin ya ketika misalnya kita mempunyai wilayah tapi nggak ada rakyat dan nggak ada pemerintah, itu tidak bisa disebut sebagai negara ya. Atau misalkan wilayahnya ada ya, pemerintahan rakyatnya ada tapi nggak ada pemerintah yang berdaulat, itu tidak bisa disebut sebagai negara ya. Jadi kenapa ini disebut sebagai unsur yang mutlak harus ada atau unsur konstitutif. Berikutnya yang kedua adalah unsur deklaratif. Ya, unsur deklaratif itu merupakan unsur tambahan. Artinya unsur ini tidak mutlak harus ada. Jadi sifatnya hanya tambahan. Ya, walaupun unsur ini tidak ada gitu ya, itu sudah bisa disebut sebagai negara. Ya, apa itu unsur deklaratif? Unsur deklaratif di sini yaitu adalah pengakuan dari negara lain. Itu merupakan unsur deklaratif. Ya. Jadi sekali lagi, namanya juga unsur tambahan. Jadi walaupun sebetulnya tidak ada pengakuan dari negara lain pun, sebuah negara ketika sudah ada unsur konstitutif itu sudah bisa disebut sebagai negara. Ya, tapi logikanya apa mungkin sebuah negara itu tidak akan melakukan kerjasama dengan negara lain atau tidak butuh pengakuan dari negara lain? Ya, seperti sifatnya manusia ya, negara juga tidak bisa hidup tanpa manusia lain, atau sebuah negara berasa tidak akan berkembang ya tanpa pengakuan atau kerjasama dengan negara lain. Oke, silakan sampai sini. Kalau ada pertanyaan ya boleh disampaikan. Oke. Berikutnya adalah tentang konsep negara kesatuan. Ya, ini sesuai dengan materi kita ya. Jadi Ibu harapkan kalian di sini
bisa memahami tentang konsep negara kesatuan. Oke, kalian bisa boleh sambil buka buku paket, boleh ya, kita belajar bersama ya. Di sini mengenai konsep negara kesatuan ada seorang ahli ya yang memberikan pendapatnya tentang pengertian negara kesatuan. Di sini ada C.F. Strong ya, menyatakan bahwa negara kesatuan itu merupakan negara bersusun tunggal. Apa maksudnya? Ya, di sini maksudnya adalah kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya itu ada di tangan pemerintah pusat ya. Itu konsep negara kesatuan. Ya, jadi di sini pemerintah pusat itu memegang kedaulatan sepenuhnya ya, baik ke dalam atau keluar. Maksud ke dalam di sini berarti untuk urusan-urusan dalam negeri, dan keluar itu maksudnya adalah untuk urusan-urusan luar negeri. Itu seluruhnya dipegang oleh pemerintah pusat ya. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat ya dan daerahnya itu dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan di sini hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri, dan satu parlemen. Ya, demikian pula dengan pemerintahan. Jadi di sini hanya pemerintah pusatlah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam segala aspek pemerintahan. Ya, mungkin sampai di sini kalian bisa dipahami ya tentang konsep negara kesatuan. Baru absen. Udah. Sok silakan kalau ada yang mau ditanyakan kaitannya dengan konsep negara kesatuan. Jadi Ibu yakinlah dalam benak kalian, dalam pikiran kalian itu sudah terbayang kenapa gitu. Karena kita juga tinggal di negara yang menganut konsep negara kesatuan. Jadi setidaknya kita punya bayangan gitu, negara kesatuan itu negara yang seperti apa ya, yang tadi Ibu katakan, misalnya yang mempunyai satu presiden ya, negara yang mempunyai satu konstitusi. Kita hanya mempunyai satu UUD ya, konstitusi, tidak ada UUD yang lain. Oke. Berikutnya di sini mungkin kalian masih ingat ya, di negara kesatuan itu mempunyai dua sistem ya, yaitu ada sistem sentralisasi dan ada sistem desentralisasi. Mungkin kalian masih ingat, ini materi kita di kelas 10 ya, kalau tidak salah, ketika kita membahas materi tentang otonomi daerah ya. Apa sih itu sistem sentralisasi itu ya? Sistem sentralisasi itu merupakan ya sebuah sistem di mana semua hal itu diatur dan diurus oleh pemerintah pusat ya, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Itu sistem sentralisasi. Jadi di sini daerah tidak diberi kewenangan untuk mengatur daerahnya tanpa seizin pemerintah pusat ya. Mereka sifatnya hanya menjalankan perintah-perintah dari pemerintah pusat ya. Yang selanjutnya yaitu asas desentralisasi ya. Kalau desentralisasi di sini ya, daerah itu diberi kekuasaan untuk mengurus rumah tangganya atau daerahnya sendiri ya. Jadi berbeda dengan yang tadi. Kalau sentralisasi itu terpusat pada pemerintah pusat, daerah hanya menjalankan. Kalau desentralisasi ya, itu daerah diberi kewenangan ya. Lalu negara kita itu menganut asas yang mana itu ya? Negara kita itu menganut sistem atau asas yang desentralisasi ya. Bisa terlihat dari apa ya? Kita tahu sendiri ya bahwa negara kita itu merupakan ya negara kesatuan yang menganut sistem desentralisasi melalui mekanisme otonomi daerah. Ya, jadi dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah di negara kita itu menunjukkan bahwa sistem atau asas yang digunakan sebagai negara kesatuan ya, kita itu menggunakan asas desentralisasi. Ya, jadi di sini pemerintah pusat memberikan sebagian kewenangan pemerintahannya kepada daerah ya.
Daerah mana yang dimaksud? Ya, di sini pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten atau kota. Ya, akan tetapi memang ya tidak semua kewenangan itu diberikan kepada daerah. Jadi ada kewenangan-kewenangan tertentu ya yang ini tidak bisa diberikan kepada daerah. Ya, misalnya di sini kewenangan dalam bidang politik luar negeri ya, itu urusan pemerintah pusat. Daerah tidak bisa gitu mengurusnya ya. Terus kaitannya dengan agama ya, itu juga merupakan kewenangan dari pemerintah pusat ya. Daerah di sini sifatnya hanya mengikuti arahan-arahan dari pemerintah pusat. Kaitannya dengan justisi itu juga merupakan kewenangan pemerintah pusat ya. Justisi itu kaitannya dengan hukum ya. Itu merupakan segala sesuatunya itu diatur oleh pemerintah pusat ya. Jadi pemerintah daerah ketika akan membuat aturan ya, itu tentunya tidak boleh bertentangan dengan aturan hukum yang ada di pemerintah pusat. Pertahanan keamanan jelas ya, itu merupakan kewenangan sepenuhnya dari pemerintah pusat. Ibu rasa pemerintah daerah sifatnya hanya menjalankan perintah atau ya berkoordinasi dengan pemerintah pusat, tidak bisa berjalan sendiri ya. Moneter dan fiskal itu kaitannya dengan kebijakan keuangan ya, tentu itu kaitannya dengan pemerintah pusat. Fiskal kaitannya di sini dengan pajak, APBN jelas ya, itu merupakan tugas dari pemerintah pusat. Oke, silakan yang mau bertanya di sini. Oke, di sini ada pertanyaan dari Alpiah, kelas 12 MIPA 1. Bu, apakah sistem sentralisasi mempunyai kekurangan? Oke. Di sini sistem sentralisasi ya yang namanya terpusat itu ya, Ibu rasa mungkin ada sedikit kekurangan ya. Artinya apa? Ya, artinya di sini daerah tidak diberi kewenangan dalam untuk mengurus daerahnya sendiri. Jadi apa-apa harus sesuai dengan pemerintah pusat. Ya, jadi kita mau sesuai atau tidak sesuai, mau nggak mau kita harus mengikuti arahan dari pemerintah pusat. Mungkin salah satu kelemahannya itu kalau menurut Ibu ya. Ya. Terus ada juga masih dari Alfia, selain sentralisasi ini kebalikannya. Apakah sistem desentralisasi juga mempunyai kekurangan? Kalau Ibu rasa kalau untuk di Indonesia saat ini mungkin memang yang tepat kita itu menggunakan sistem desentralisasi ya. Jadi memang yang namanya di daerah itu ya, kita kan negara kesatuan ya, jadi memang tidak bisa lepas dari katakanlah pemerintah pusat ya. Cuma di sini lebih enaknya ya kalau sistem desentralisasi itu kita ada apa ya, kewenangan khusus gitu ya, otonomi khusus untuk daerah-daerah tertentu gitu ya, untuk ya kita membuat aturan sendiri untuk daerah kita selama memang tidak bertentangan dengan aturan dari pemerintah pusat ya. Jadi Ibu rasa untuk saat ini sih memang kita cocoknya lebih ke asas desentralisasi, itu menurut Ibu ya, itu memang sudah tepat itu ya kalau dikaitkan dengan dua asas atau dua sistem yang ada ya. Tentunya mungkin bisa saja asas desentralisasi itu mempunyai kelemahan ya, ketika apa ya, mungkin ketika memang antara daerah dan pemerintah pusat itu tidak menemukan satu titik. Jadi dalam artian misalkan dalam membuat kebijakan masing-masing daerah tidak mau mengikuti arahan pemerintah pusat, pusat juga misalkan ya tidak menerima dengan kebijakan daerah yang ada. Itu mungkin salah satu kelemahannya ketika sama-sama katakanlah mereka kuat ya dan tidak mengikuti aturan ya. Jadi di sini walaupun daerah diberi kewenangan untuk mengurus daerahnya masing-masing ya, tapi tetap ya di sini daerah juga harus tetap memperhatikan arahan-arahan dari pemerintah pusat ya. Jadi tidak bisa seenaknya sendiri. Oke, mungkin semoga puas
Alfiah ya. Kalau memang belum puas, kita bisa lanjut lewat GC juga bisa, mungkin lewat WA secara langsung ke Ibu kita bisa untuk diskusi lagi. Yang lainnya mungkin silakan. Oke, terima kasih ya untuk kalian yang sudah berpartisipasi, sudah mengorbankan kuotanya. Hatur nuhun. Ya, jadi memang untuk kelas 12 ya kita dituntut untuk pembelajarannya mengikuti aplikasi ini. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu gitu ya pemahaman kalian tentang materi PKN khususnya. Oke, sampai sini mungkin kalau ada pertanyaan lagi. Kalau tidak, Ibu cukupkan sekian ya materi dari Ibu. Ya, semoga bermanfaat ya. Terima kasih atas partisipasi kalian. Ya, semoga kalian sehat selalu ya dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ya di masa pandemi ini. Dan kita berdoa semoga pandemi ini segera berlalu ya, semoga cepat selesai sehingga kita bisa bertemu kembali ya. Kangen sekali dengan kalian bercanda belajar bareng secara langsung. Oke, Ibu cukupkan sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.